Widodo akan memberi bantuan insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk perumahan yang baru dibangun. Hal ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan pemberian insentif untuk sektor properti itu akan dibahas dalam rapat terbatas pada Selasa sore. Bantuan juga akan diberikan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Rencananya biaya administrasi sebesar Rp4 juta akan dihapuskan. Insentif pembebasan PPN ini berlaku hingga Juni 2024. Setelah Juni 2024, pemerintah akan menanggung 50% PPN rumah di bawah Rp2 miliar. Intinya kita ingin men-trigger ekonomi kita dengan memberikan insentif pada pembangunan perumahan, properti. Sehingga karena dari properti ini punya buntut banyak sekali, 114 yang bisa terangkut dalam industri properti, entah genteng lah, semen, entah batu bata, pasir semuanya, kayu semuanya, pintu, kaca, keramik semuanya bisa membawa mereka juga ikut naik pertumbuhannya. Yang kita ingin berikan insentif pembebasan PPN untuk rumah dengan harga nanti akan diputuskan berapa miliar, misalnya 2 miliar. Kemudian yang MPR, perumahan yang MPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan diberikan insentif penghapusan uang administrasi 4 juta. Pemerintah kembali menggelontorkan sejumlah insentif untuk sektor properti. Kali ini pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai dan subsidi biaya administrasi rumah. Pembebasan PPN rumah komersial diberikan untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar. PPN pembelian rumah tersebut akan ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya. Lantas apakah ini menjadi angin segar bagi sektor properti dan apa saja dampaknya dari insentif kebijakan ini? Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita. Selamat pagi Mas Roni. Selamat pagi Mas. Ya Mas Roni, apakah ini memang angin segar di tengah kondisi perekonomian global yang terpengaruh dari geopolitik, kemudian juga suku bunga The Fed yang naik, kemudian kemarin SBY juga naik. Nah, apakah ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan pertumbuhan sektor properti yang sempat melemah di kuartal kedua kemarin, Mas, yang penurunannya sebesar 12,30% secara tahunan year on year? Iya Mas, karena kan memang kemarin itu sempat terkontraksi itu kan karena kenaikan suku bunga yang bertubi-tubi ya berapa kali gitu. Sehingga para perbankan juga menahan likuiditas untuk sektor properti. Tapi untuk trigger pertumbuhan, saya kira bukan trigger, sebenarnya tepatnya untuk menahan agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut gitu. Karena tekanan eksternal kita juga cukup kuat, mulai dari ancaman harga minyak yang akan terus naik sampai dengan suku bunga gitu loh. Yep. Jadi pertama ini dari sisi teknis terjadi kontraksi di kuartal ketiga sekitar 0,66% ya terhadap sebuah properti ini terhadap pertumbuhan. Yang kedua, sebenarnya sih seharusnya kan kebijakan ini dari dulu ya. Karena ada alasan kedua bahwa pemerintah itu harus intervensi di sektor properti adalah backlog perumahan ini tinggi sekali. Jadi tingkat permintaannya sangat tinggi, tapi suppliernya tidak mampu memenuhi itu karena kehati-hatian yang tinggi, karena sektor properti ini cukup sensitif terhadap krisis dan pelemahan permintaan. Di situlah pemerintah harus masuk. Yang ketiga, perumahan ini kan kebutuhan pokok. Ya, kita bisa menghitung dia sebagai public interest gitu. Di Singapura aja kalau kita bandingkan, itu dari tahun 50-an dia udah intervensi langsung full scale. Jadi Singapura itu seperti PUPR di kita, ada Development and Housing Board, Badan Pembangunan Perumahan, itu dia intervensi secara penuh ke dalam, mulai dari berbagai macam insentif, kemudahan regulasi, dan berbagai pelonggaran pembiayaannya. Jadi kalau ini kita lihat sebagai trigger, iya, untuk menahan agar tidak terjadi perlemahan lebih lanjut, karena sektor properti ini kontribusinya cukup besar terhadap pertumbuhan.
ekonomi Indonesia sekitar 4-15% ya. Jadi di bawah sektor manufaktur sedikit, di atas sektor pertanian kontribusinya. Hmm. Iya, Mas, tapi yang menarik adalah kondisi global merupakan salah satu sentimen yang pastinya akan berpengaruh terhadap kalau kita bicara mengenai sektor properti ataupun perumahan di Indonesia. Yang menarik ini saya juga membaca bahwasanya belakangan ini sektor perumahan terhadap PDB hanya menyumbang 0,67%. Tapi di satu sisi kita juga tidak menampik tadi banyak sekali bahan-bahan baku yang memang impor dan pasti akan terpengaruh dengan kondisi geopolitik, kemudian kenaikan suku bunga dari The Fed sendiri. Bagaimana langkah kebijakan pemerintah ini bisa menjadikan suatu solusi yang solutif terhadap tadi ya kebutuhan sektor properti yang meningkat, kemudian kalau kita bicara sektor industri properti ini juga multiplier effect. Tadi Pak Jokowi mengatakan turunannya banyak dan panjang sekali. Iya, memang sektor properti ini kan memang multiplier effect-nya besar. Sehingga kalau terjadi pelemahan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kita melihat krisis sering terjadi itu dari sektor properti, baik dari sisi asetnya, financial asset dari sektor properti maupun sektor properti itu sendiri. Jadi ini perlu dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor properti dengan hati-hati ya. Saya nggak mengatakan harus intervensi secara full scale dalam kondisi seperti ini gitu. Karena saya agak khawatir BI juga akan menaikkan lagi suku bunga mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi melihat situasi internasional hari ini gitu loh. The Fed pun makin hawkish kalau saya lihat karena melihat kondisi ekonomi Amerika yang seperti itu. Yang kedua juga suku bunga kita juga mengikuti. Yang ketiga itu minyak dunia. Minyak dunia ini kan akan men-trigger inflasi di dalam negeri kita. Gitu. Bank Indonesia itu kan patokan utama dia menaikkan suku bunga itu pertama ancam inflasi, yang kedua kurs mata uang kan. Jadi semakin mata uang itu lemah karena capital outflow, BI akan menaikkan suku bunga untuk menahan agar tidak terjadi capital outflow gitu. Dan ini akan berpengaruh secara langsung ke sektor properti karena sektor properti itu pembiayaannya jangka panjang. Perbankan itu turun di situ dengan hati-hati karena pembiayaannya jangka panjang. Sehingga akan berpengaruh kepada harga properti secara keseluruhan. Nah, 6 bulan lalu BI menaikkan suku bunga sampai ke atas 5%, itu sempat menurunkan gairah developer untuk membangun perumahan, terutama perumahan menengah ke bawah ya, yang disubsidi dan lain-lain gitu. Karena biayanya pasti tinggi dan masyarakat pasti nggak mampu beli. Kalau pemerintah mengasih insentif dengan 100% PPN-nya dipotong, kalau PPN kita hitung 11%, berarti kan itu 100% PPN-nya dipotong. Kalau PPN kita hitung 11%, berarti kan itu 11% harganya akan berkurang. Tambah lagi biaya administrasinya dibayar oleh pemerintah sekitar 4 juta dan kompetitif untuk masyarakat untuk kembali meningkatkan permintaan terhadap sektor perumahan, terutama yang 2 miliar ke bawah itu. Ya Mas, ini memang secara eksplisit yang diuntungkan adalah warga ya yang membeli rumah di bawah 2 miliar PPN yang berkurang, ada insentif. Tapi bagaimana dengan pelaku bisnis properti? Kalau tadi saya katakan masih banyak sekali harusnya insentif pemerintah juga diberikan kepada mereka. Kalau tadi Anda memberikan ilustrasi di Singapura bagaimana proteksi, kemudian juga memberikan insentif pada pengusaha yang terkait dengan properti ini, sepertinya juga harus tetap menjadi prioritas mengingat memang tadi isu global masih merupakan salah satu sentimen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan properti tanah air, Mas. Sebenarnya kan insentif ini baru dari sisi pemerintah ya. Pemerintah menganggap akan terjadi akan terjadi efek positif kepada pasar. Tapi kan persepsi pengembang kan belum tentu seperti itu. Jadi pengembang juga belum tentu membangun rumah banyak dengan harapan permintaan akan banyak karena pengembang juga punya analisa masing-masing kan terhadap prospek bisnis ke depan gitu. Dari suku bunga aja saya masih mengasumsikan pengembang masih wait and see juga. Iya, dia akan wait and see walaupun pemerintah kasih insentif, kemudahan regulasi, kemudahan biaya administrasi. Yang paling berpengaruh terhadap pengembang dan perbankan yang membiayai pengembang ini adalah suku bunga. Jadi para developer, para perbankan akan
gelombang suku bunga Amerika, karena itu akan sangat berpengaruh kepada reaksi BI di Indonesia. Kalau The Fed terus menggelorakan spirit hawkish, saya pikir ini suku bunga akan ke 6,5, lalu bisa jadi ke 7. Sehingga walaupun pemerintah memberikan insentif, kemudahan biaya administrasi, belum tentu juga bergairah sektor properti kita gitu. Itu satu. Yang kedua, tekanan daya beli masyarakat itu sudah cukup udah cukup tinggi ya. Apalagi kalau seandainya minyak dunia itu naik dan pemerintah harus adjustment terhadap BBM dalam negeri, itu lebih parah lagi tekanannya. Sehingga gairah untuk membeli dari masyarakat pun belum tentu. Gitu. Tapi at least pemerintah sudah berusaha untuk memberikan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk tetap menahan agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut di sektor properti ini. Karena imbasnya akan sangat besar kalau seandainya sektor properti ini sampai slow down, lalu stagnan, bahkan sampai akhirnya krisis. Ini bahaya karena sektor properti ini dari pengalaman ekonomi dunia itu yang memicu banyak krisis. Salah satunya di Cina hari ini juga lagi was-was dan mungkin juga Xi Jinping deg-degan dengan sektor properti Cina ya. Baik, Mas Roni, terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.